Haleluya, shalom. Shalom. Pagi hari ini kita mengucap syukur, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, amin. Amin. Sungguh baik Tuhan kita, amin. Amin. Dialah Tuhan yang terbaik, Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Dia yang memelihara hidup kita, amin. Setiap kita bersuka cita, amin. Amin. Setiap kita bersuka cita, lambaikan tangannya yang di rumah, haleluya, puji nama Tuhan. Dalam ibadah online ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari saudara, kita mau puji nama Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan kita yang naik ke surga, yang sudah mati dan sudah dibangkitkan dan bahkan naik ke surga. Haleluya. Kita mengucap syukur dalam ibadah ini. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang dalam sikap yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, Raja segala raja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau lebih dari yang lain Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ini pengakuan hati kami Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami sanjung Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kita mau katakan, ku sanjung Kau Tuhan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kita mau katakan lagu ini dari awal. Kita bawa penyembahan ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kita mau katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kita mau katakan lagu ini dari awal. Kita mau sanjung Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kita mau katakan Kau ku sembah,
kepada Tuhan. Kita mau angkat hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Oh, aku sembah. Kita mau katakan kau ku sembah, aku sembah. Haleluya. Aku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh ya la 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 ya sakaya la la. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Dialah Sobayase. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau sudah mati Tuhan dan bangkit untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, dalam ibadah ini Tuhan, kami memperingati Engkau Tuhan. Engkau naik ke surga Tuhan. Oh ya Allah, Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Engkau yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Haleluya Bapa. Oh ya Allah, Bayase. Sikaya Allah, Bayasa, Kaya Allah, Bayasa, Kaya Allah, Bayasa. Engkau yang memelihara setiap hidup kami Tuhan. Oh la 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 Bayasa, Kaya Allah, Bayasa. Engkau yang menopang setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh kami sembah, kami tinggikan Engkau, Raja segala raja. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Bapa, Bapa, Bapa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Menuntun setiap kami Tuhan. Yang menjaga hidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang besar dalam hidupan kami Tuhan. Engkau yang menjaga dan memelihara hidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita melimpah yang daripada-Mu Tuhan datang dalam hidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah kelepasan daripada-Mu Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu nyata dalam hidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat ibadah ini Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau memuji nama Engkau Tuhan, Raja segala raja dalam hidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang kami masyurkan dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya.
Haleluya, setiap kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita lambaikan tangannya dong, puji nama Tuhan. Kita telah diberikan kuasa daripada Tuhan, amin. Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengatakan kepada Tuhan, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita punya Tuhan yang besar, amin saudara, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari yang di rumah katakan kepada Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar, angkat tanganmu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kita berseru, amin, kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan yang menjadikan setiap kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, lebih dari pemenang. Mari jemaat Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya,
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari lebih lagi katakan haleluya, angkat tanganmu. Haleluya, kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah. Amin Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa. Beri kemenangan buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Setiap kita bersuka kita, amin. Haleluya. Saya persilakan saudara untuk duduk. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami katakan Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Karena nama-Mu besar Tuhan, dan layak kami puji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa. Kami datang padamu Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami memasuki hadirat-Mu Tuhan. Mari bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari nyatakan isi hati-Mu ke tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi kami hanya memandang kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami, gunung batu kami Tuhan, tempat pengharapan kami Tuhan. Mari penuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin Tuhan. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kita mau katakan, ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu. Amin. Tuhan, mulia nama-Mu. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kita mau katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin Tuhan. Tuhan, nama-Mu besar, besar dan layak
mau katakan I sing praises, oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, namamu, for your name is great and greatly to be. Katakan nyanyian pujianmu, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kita mau katakan nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Kamu katakan namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Bawa sorak-sorai penyembahan bagi nama Tuhan. Haleluya, glory, glory. Kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikanmu Bapa. Haleluya. Mari angkat hatimu. Oh ya la 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 ya sakaya la la. Mari angkat hatimu. Oh ya la 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 la. Kau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oh ya la 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 ya sakaya la 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 ya sakaya la 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 ya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang menjamah setiap kami. Engkau Tuhan kami Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kami Tuhan. Engkau yang menjaga setiap kami Bapa. Mari Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa hati kami kepadamu. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan memenuhi dalam hati kita. Mari Kau hadir melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, glory, glory.
hanya padamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Segala-galanya kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh la 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 bayase. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Oh haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, oh ya lalala bayasa kaya, mari penuhi setiap kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari urapi Tuhan hamba-Mu maupun jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkaulah kekuatan. Firman Tuhan adalah kebenaran Tuhan dalam hidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang menopang setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh haleluya. Biarlah nyanyian pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar Tuhan dan layak kami puji Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Oh. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Mari kita menghormati Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi katakan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Dia nama Yesus. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada pembawa firman Tuhan. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, haleluya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami dan untuk menyembuhkan kami, untuk mengangkat sengsara kami, maka pada hari yang ketiga Engkau telah dibangkitkan. 40 hari kemudian, setelah Engkau menampakkan dirimu dengan banyak murid-murid-Mu, maka pada hari yang ke-40 Engkau naik ke surga. Hari ini kami memperingati Engkau naik ke surga Tuhan. Pada saat yang sama Engkau berfirman, Engkau memberikan kuasa kepada kami supaya kami menjadi saksi-Mu di seluruh muka bumi, bahwa Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, Engkau telah ditinggikan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kedua malaikat mengatakan, saat Engkau naik,
Saat murid-muridmu memandang engkau terperangah, sementara awan menutupi engkau, maka datanglah malaikat itu dan berkata, seperti apa yang kau lihat, sekarang dia naik. Demikian juga dengan cara yang sama, dia akan datang kembali ke bumi. Murid-muridmu bertanya, kapan engkau guru memulihkan kerajaanmu Israel? Tetapi engkau menjawab, waktunya adalah Bapa sendiri yang mengetahuinya. Tetapi aku akan memberikan kuasa kepadamu, jadilah saksiku di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, Engkau akan datang kembali. Dan Engkau sudah datang melalui Roh Kudus-Mu. Tetapi dengan cara Engkau naik, demikian juga dengan cara yang sama Engkau turun untuk memerintah seluruh muka bumi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini kita sedang memperingati akan hari daripada Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali. Saudara-saudara, sudah kita dengar dari firman Tuhan bahwa di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dari hal ini saudara-saudara kita memahami, sungguh-sungguh memahami, Yesus yang sudah naik ke surga, Yesus yang sama, dia akan turun ke muka bumi. Untuk apa Yesus turun ke muka bumi? Seperti yang dikatakan oleh murid-muridnya pada ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus nanti akan datang seperti yang dikatakan oleh dua orang malaikat Tuhan itu. Dan dia katakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus akan datang untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Saudara-saudara, mengapa bangsa Israel sampai sekarang masih menunggu-nunggu Mesias? Saudara-saudara, karena Yesus belum datang sebagai raja.
Tetapi Yesus datang, dia menjadi juru selamat. Tetapi saatnya nanti setelah dia naik ke surga seperti hari ini yang kita peringati, dia akan datang, saudara-saudara. Dia bukan lagi datang sebagai juru selamat, tetapi dia datang sebagai raja di atas segala raja. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus penebus kita, Tuhan yang sama yang menebus kita, dia akan menjadi raja untuk seluruh bumi. Israel akan menjadi pusat kepemerintahannya, dan seluruh bumi ada di bawah kepemerintahan dari raja di atas segala raja, Mesias, raja di atas segala raja. Tuhan, dia akan datang dan dia akan memerintah seluruh muka bumi. Saudara-saudara, itu urusannya Tuhan. Itu bukan urusan kita. Tetapi apa yang menjadi urusan kita? Yang menjadi urusan kita adalah dia telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Apa yang kita buat untuk dia, saudara-saudara? Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Saudara-saudara, untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Saudara-saudara, kita akan lihat Roh Kudus dicurahkan. Itu kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat ke-7. Namun benar ini yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus naik ke surga. Memang dia akan datang kembali di muka bumi sebagai raja di atas segala raja. Tetapi sekarang dia setelah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia sedang memerintah seluruh muka bumi, surga dan bumi secara rohani. Tapi saatnya nanti dia akan datang untuk sebagai raja untuk seluruh bumi dalam hal bukan roh, tetapi sekarang Yesus memerintah seluruh bumi dalam bentuk roh setelah dia mengampuni dosa kita sebagai juru selamat. Dia bangkit, dia naik ke surga. Saudara-saudara, dia waktu dia di bumi sebagai juru selamat. Tetapi saudara-saudara, sekarang dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dikatakan lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa, supaya aku mengutus Roh Kudus kepadamu. Saudara-saudara, tanpa Roh Kudus tidak ada kepemerintahan Allah di dalam hidup kita. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya dia memerintah secara rohani di dalam hidup kita. Yesus tidak datang secara fisik. Kalau secara fisik hanya sekelilingnya saja yang ada di dalam kepemerintahannya. Tetapi Yesus ada di surga, dia mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita supaya dia memerintah kita secara universal, menyeluruh. Dia memerintah kita melalui Roh Kudus-Nya. Oleh sebab itu dia katakan, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Dia tinggal di dalam hati kita. Dialah yang memerintah kita secara rohani. Tetapi nanti kalau dia datang secara fisik sebagai Raja Israel, dia akan memerintah seluruh muka bumi ini. Tetapi dia yang sekarang saya katakan, Roh Kudus sudah dicurahkan supaya dia bisa memerintah hidup kita. Dia adalah
raja di atas segala raja secara rohani sekarang. Tapi nanti saatnya dia akan menjadi raja di atas segala raja secara fisik ketika dia, saudara-saudara, menginjakkan kakinya di muka bumi, di kota Yerusalem. Saudara-saudara, itulah sebabnya bangsa Israel sampai sekarang masih menunggu-nunggu kapan Mesias datang. Sebetulnya Mesias sudah datang dalam bentuk juru selamat, tetapi saatnya nanti dia akan datang sebagai raja di atas segala raja yang membebaskan Israel dari segala kepungan bangsa-bangsa. Kalau saudara lihat sekarang kondisi Israel, dia terkepung oleh bangsa-bangsa. Tetapi saatnya nanti Tuhan akan memerdekakan Israel, saudara-saudara. Dan kita pun Israel rohani. Kita dimerdekakan oleh Roh Kudus sekarang dari kuasa dosa. Siapakah kita yang dapat melawan dosa? Tidak ada seorang pun yang dapat melawan dosa. Tetapi oleh Roh Kudus kita dapat mematikan keinginan daging kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mematikan keinginan daging kita. Kita selalu kalah di dalam keinginan daging. Saya suka bercerita. Dulu sebelum saya dibaptis dengan Roh Kudus, saya selalu kalah dengan dosa. Saudara-saudara, tetapi puji Tuhan, setelah kami menerima baptisan Roh Kudus, dan setelah saya rajin berdoa dalam Roh, saya tidak saja kalah dengan daging, saudara-saudara, tetapi saya tidak mengingini keinginan daging. Roh Kudus itulah yang membuat kita supaya kita tidak mempunyai keinginan untuk berbuat dosa. Saudara-saudara, tanpa Roh Kudus, sebelum saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kita selalu ingin berbuat dosa. Walaupun akal kita katakan enggak, tapi toh jatuh juga. Ya, kalah dengan daging. Tetapi setelah roh kita diselamatkan dan menjadi ciptaan baru, didiami Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara, kita jadi beda. Kita tidak ingin berbuat dosa. Itulah sebabnya semua kita harus dilahirkan kembali percaya kepada Yesus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena tanpa saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, kita akan selalu takluk dengan dosa. Saudara-saudara, mari kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara-saudara, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dia memerintah hidup kita. Untuk apa, saudara? Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau iblis memimpin kita ke dalam seluruh kesalahan, tetapi Roh Kudus, rohnya Yesus Kristus, roh yang diutus oleh Yesus Kristus, yang datang kepada kita dalam nama Yesus, dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi saudara, kita cukup, saudara-saudara, berdoa dalam roh. Roh kita menjadi peka, maka kita akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, kalau saudara ingin berbuat dosa, itu saudara-saudara jadi nggak ingin, tidak ingin. Ini yang selalu saya tandaskan, tidak ingin. Ya, kalau saudara masih ingin, artinya apa, saudara? Saudara perlu banyak berdoa di dalam bahasa roh. Ya. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang katakan, tetapi saya saksikan. Begitulah kejadiannya. Jadi saudara dan saya, mari kita lakukan. Kemudian saudara-saudara, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran,
sebab ia tidak berkata-kata tentang dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Ini perlu sekali, saudara-saudara. Ini sangat perlu sekali. Mengapa, saudara-saudara? Saya itu waktu saya dipecat itu bulan Agustus. Tetapi bulan Januari batin saya berkata, kamu ambil uang pensiun separuh, ya, sebab kamu akan dipecat. Saya pikir-pikir nggak mungkin, karena waktu itu saya adalah yang tertinggi di dalam perusahaan itu. Atasan saya adalah owner. Jadi saudara, secara pikiran nggak mungkin. Tetapi saudara-saudara, itulah yang dikatakan Tuhan. Engkau ambil uang pensiun separuh di bulan Januari itu. Saya, saudara, karena Tuhan berkata begitu dalam batin saya, ya oke. Saya ambil uang separuh untuk pensiun. Saudara-saudara, setelah itu ya udah saya terima. Rencana saya ambil uang pensiun itu di bulan Januari itu 2 tahun lagi, sebelum 2 tahun, jadi Januari rencana saya akan berhenti itu Agustus depannya lagi. Jadi baru melalui Agustus yang pertama, saudara, saya udah keburu dipecat. Tapi saya tahu, saudara, kalau kita diperintah oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus itu akan memberitahukan kepada kita. Ambil uang untuk pesangon, sebab kamu akan dipecat. Kapan dipecatnya? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu sama sekali kapan saya akan dipecat. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, seperti yang sudah kita dengar, ketika kita mendengarkan kesaksian batin, kita harus segera melakukannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan beritahukan lagi. Kita itu, saudara, kalau hidup mau diperintah oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya di dalam hidup kita, yang saya katakan tadi, pemerintahan Allah secara rohani, belum pemerintahan Allah nanti untuk seluruh muka bumi ketika Yesus datang menjadi Mesias untuk bangsa Israel. Saudara-saudara, dan kita yang rohani juga, saudara-saudara, saya itu waktu cari klien, waktu itu klien saya masih sedikit. Jadi waktu itu saya cari di Jakarta, rasanya udah habis. Jadi saya kemudian ada channel, saudara-saudara, di Surabaya. Kemudian saya pergi ke Surabaya. Ketika saya di Surabaya, sedang saya menunggu owner dari perusahaan tersebut, Roh Kudus itu bicara kepada saya di dalam batin. Nah ini, ya saudara, ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa yang saya buat, saudara-saudara? Roh Kudus katakan begini, kamu ngapain di sini? Di Surabaya jauh-jauh. Kamu pulang ke Jakarta. Ya, di sana banyak bisnis. Saya karena begitu, kemudian saya bilang, ayo kita balik lagi ke Jakarta. Saudara, apakah setelah saya kembali ke Jakarta, kemudian banyak bisnis yang menanti? Enggak. Saya datang kepada pemilik perusahaan, saudara, yang itu. Dia tanyaan, Yohas, apakah grup saya udah masuk semua? Itu tanyanya begitu. Belum, Bu, saya bilang.
Oke, tak kasih ini ya, nomor teleponnya anak saya ya. Oke, ditelepon saudara, tapi nggak bisa masuk-masuk. Ya sudah. Jadi apakah langsung? Nggak langsung. Tapi saya muter-muter cari bisnis, saudara-saudara. Kemudian dia ada perlu apa, manggil saya lagi. Terus dia tanya begini, apakah perusahaannya grup saya sudah masuk? Gitu. Aduh saudara-saudara, ini seorang ibu ini ya, nggak tahu dia bisa punya hati untuk nolong saya. Akhirnya saudara, anaknya ditelepon sendiri. Kemudian sekretarisnya saudara-saudara langsung telepon di perusahaan kami, dan akhirnya kami datang ke sana. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus wakil daripada Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Saudara perlu dengar sungguh-sungguh. Ya, rajinlah berdoa dalam roh. Apa yang sudah kita dengar saudara, renungkan firman Tuhan siang dan malam, utamakan firman Tuhan, lakukan dengan segera, kemudian segera lakukan kesaksian batin saudara seperti saya. Segera saya lakukan, jangan lambat-lambat. Saudara-saudara, kalau saudara segera lakukan, pasti saudara-saudara dalam roh saudara akan terus-menerus berdoa dalam roh. Ya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Roh kita peka. Roh kita peka. Kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk Tuhan apa yang terjadi, yang akan datang. Saudara-saudara, kita akan lihat di sini bahwa ayat yang ke-14. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku, Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, Roh Kudus itu nggak pernah menghujat Yesus. Roh Kudus itu selalu memuliakan Yesus. Kenapa? Karena dia dengar dari Tuhan Yesus Kristus, kemudian dia sampaikan kepada kita. Karena Yesus adalah penyelamat dan Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, Yesus naik ke surga. Tidak sekedar nanti dia akan turun, tapi sekarang pun sudah turun. Untuk apa saudara? Memberitahukan kepada kita perkara-perkara yang akan datang. Kemudian saudara, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan memuliakan Tuhan. Jadi bawaannya kita itu kepenginnya hidup benar. Kalau saudara nggak dipenuhkan Roh Kudus, kalau saudara tidak selalu berdoa di dalam bahasa roh, apa yang terjadi? Bawaan saudara kepenginnya buat salah. Ya, tetapi kalau saudara selalu berdoa dalam roh, renungkan firman Tuhan, utamakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, segera bertindak kalau batin saudara memberi kesaksian, dan kalau saudara rajin berdoa dalam roh. Saudara-saudara, bawaannya, ini bawaannya, tahu bawaannya saudara? Bawaannya itu apa ya bawaan? Bawaan itu kepengennya, gitu saudara. Jadi kepengennya bukan berbuat dosa, kepengennya itu kita itu dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Jadi bukan karena nggak boleh bikin dosa, tapi karena dipimpin, ya. Bawaannya itu dipimpin untuk berjalan dalam seluruh kebenaran dan memuliakan Allah. Luar biasa kan saudara ya. Jadi hari ini kita memperingati apa saudara? Kenaikan Tuhan Yesus. Inilah gunanya Tuhan Yesus naik ke surga. Dia naik ke surga setelah menebus kita dari dosa, dari penyakit, dari kesengsaraan, dan dia telah memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dan sekarang dia naik ke surga.
dan kemudian dia mencurahkan Roh Kudus itu kepada kita. Saudara-saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat bahwa di dalam Yohanes pasal 14, Roh Kudus itu disebut roh kebenaran tadi, akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Tetapi Roh Kudus juga disebut penghibur. Ya, jadi saudara, kalau saudara rajin berdoa dalam roh, bawaan saudara itu terhibur. Bawaan saudara akan hidup untuk menjadi benar dan memuliakan Allah. Dan dipimpin saudara-saudara memberitahukan mengenai hal-hal yang akan datang. Tetapi di sini ayat 26, pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus itu roh kebenaran. Di sini katakan Roh Kudus itu roh penghibur. Jadi bawaan saudara terhibur. Ya, kalau saudara banyak berdoa dalam roh, ikut ke pemerintahannya, dia nurut gitu saudara. Terhadap firman Tuhan nurut, terhadap Roh Kudus nurut, ya saudara-saudara. Apa yang akan dilakukan saudara? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang kita tidak bisa, kalau kita tekunin sungguh-sungguh atas pertolongan Roh Kudus, semuanya bisa. Tidak mungkin orang itu tidak bisa. Karena dikatakan penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus itu yang akan menolong kita, mengajari kita. Diajari apa saudara? Segala sesuatu. Dulu saya tidak bisa peternakan, saya bisa peternakan. Ya saudara-saudara, apa yang tidak bisa, saya harus bisa. Karena kalau saya bergantung dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Saya sering bilang, kalau orang pinter nggak apa-apalah, ya. Tapi orang sudah bodoh, nggak mau diajari Roh Kudus. Nah ini kebangetan. Ya. Roh Kudus itu mengajar segala sesuatu kepada kita. Saudara-saudara, waktu saya masih kerja ikut orang, saudara-saudara, itu teman dari broker asuransi yang lain. Dia itu karena dekatnya dengan saya, dia itu bilang begini, Pak Yohas tuh nggak pantas di broker asuransi, gitu, ya. Tetapi saudara-saudara, saya percaya Roh Kudus mengajari saya. Tanpa berbohong, saya bisa menjalankan bisnis. Karena kita dipimpin dalam segala kebenaran dan diajari dalam segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, ayo mari kita belajar dengan Roh Kudus, biar kita dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat lagi, saudara-saudara. Saya mau saksi lagi. Dulu itu saya nggak bisa marketing, saudara-saudara. Ya, sama owner itu waktu itu setiap satu semester kami harus presentasi mengenai bisnis yang kita capai untuk marketingnya. Saudara-saudara, saya sampai dibilangin begini, bisnis kamu itu cuma seberapa dibandingkan dengan bisnis grup gitu ya. Ya memang grup-grup besar, saudara-saudara, dan itu ya memang saudara-saudara itu, apalagi saya belum. Jadi saudara tahu saya itu sampai berdoa loh sama Tuhan. Ya, Tuhan ajari saya marketing. Terus saya bilang, nanti kalau kamu ajari saya marketing, saya akan ajari orang-orang gereja untuk supaya bisa marketing. Ini tulus dari dada yang paling dalam.
Saya berdoa setiap pagi kepada Tuhan begitu. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya, setelah saya dipecat, saya bisa cari ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ya, itu luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan itu mengajar, Roh Kudus itu mengajarkan kita segala sesuatu, segala sesuatu, segala sesuatu. Ya, saudara-saudara, ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian saudara, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan, ya, yang kemudian mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, siapa yang bisa ingat firman Tuhan? Dalam segala masalah dan musibah, tidak bisa. Tapi Roh Kuduslah yang mengingatkan kepada kita. Jangan khawatir. Jangan sedih. Jangan takut. Ya, saudara, dulu saya suka diingatkan Roh Kudus begitu. Tapi kemudian setelah saya mulai lakukan renungkan firman, utamakan firman, lakukan firman, segera lakukan kesaksian batin dan berdoa dalam roh. Wow, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, bawaannya adalah Tuhan itu mengingatkan firman Tuhan. Bukan kita yang mengingat-ingat firman Tuhan, tapi Roh Kudus yang mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Soal dia naik turun ke bumi belakangan, itu bukan masalah kita. Tadi itu masalah Tuhan. Sekarang yang jadi masalah, dia sudah curahkan Roh Kudusnya kepada kita. Kalau dia sudah curahkan Roh Kudusnya kepada kita, apa yang kemudian kita buat? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kan hidup kita ini kan suka khawatir ya saudara-saudara. Hidup kita ini suka khawatir. Mari saudara kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita ini nggak boleh khawatir. Pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Saudara-saudara, ini Tuhan Yesus di surga itu sekarang lagi ngapain saudara? Menyediakan tempat bagi kita. Ya. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu selesai, aku akan datang kembali kepadamu. Jadi setelah Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya, dia lagi menyediakan tempat. Dia sedang menyediakan kapling. Ya saudara, menyediakan tempat. Tapi saudara-saudara, yang bikin kita, yang membuat kita gelisah, itu karena apa sih? Saudara suka gelisah karena apa saudara? Mari kita lihat ayat 14. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Saudara-saudara, orang gelisah itu karena apa? Nggak percaya. Kalau saudara percaya pasti nggak gelisah. Kenapa saya khawatir, takut, gelisah? Karena saya kurang percaya. Jadi kita harus percaya supaya kita tidak gelisah. Percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepadaku. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, sebetulnya yang bikin gelisah itu apa sih saudara? Murid-muridnya Tuhan Yesus dikasih tahu, aku akan pergi. Saudara-saudara, kalau saudara punya masalah, yang bikin gelisah apa? Masalahnya atau Tuhan Yesusnya? Satu ketika saudara, ketika saya dipecat itu hari Kamis.
Hari Jumat saya dibuat perpisahan. Hari Sabtu itu kan hari libur, saudara. Saya itu tunggu kapan hari Senin. Jadi Sabtu itu lama sekali. Karena mau nelponin klien kan nggak bisa, ya kan? Sabtu lama banget. Minggu, apalagi saudara, lama banget, ya kan? Begitu Senin, saya berusaha nelpon. Tapi pertama kali saya duduk di kursi meja saya itu sambil nelpon, secara tidak sengaja saya nangis. Saya nangis tuh, saya ini kan anak paling kecil, saudara, ya, anak ragil. Jadi saya tuh hidup saya lebih bergantung kepada orang tua. Jadi waktu anak saya dulu pertama kali saya ditinggal papa saya meninggal, saudara-saudara, waktu itu saya masih SMA. Saya masih SMA kelas 2 kalau nggak kelas 1. Jadi saya nangis. Saya nangisnya apa? Siapa yang lanjutin biayain uang sekolah saya? Kemudian ketika saya sudah berkeluarga dan mama saya meninggal, saya itu nangis lagi. Nangisnya apa? Dulu kalau ada apa-apa masih punya mama, ya kan? Masih bisa ditolongin mama, cerita, ya kan? Saya masih ingat, saudara-saudara, walaupun saya sudah berkeluarga, tetapi mama itu suka taruh uangnya, ya, saudara, entah di kulkas atau apa. Kalau dia balik dari tempat kami pergi, dia udah selalu kasih. Jadi yang saya tangisin itu papa, kemudian mama. Nah, kemudian saudara-saudara, setelah mama meninggal, anak saya kan masih tetap berlanjut sakit. Saudara-saudara, dokter aja sudah angkat tangan. Jadi saya udah biasa. Saya kalau jerit itu jerit sama Tuhan. Bapak, Tuhan Yesus, Roh Kudus, ya. Harapan saya cuma satu-satunya Tuhan. Setelah itu, saudara, setelah saya dipecat, kan saya bilang, saya ini anak paling kecil, ya saudara. Saya bukan anak sulung, ya saudara, yang menghadapi segala sesuatu dengan berani. Saya di situ saya menangis. Waktu menangis, saudara-saudara, saya kemudian naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu saya berdoa kepada Tuhan. Waktu itu farm saya belum jadi, pagarnya pun belum. Dan bisnis yang satunya masih belum bisa menghidupi. Jadi apa yang saya buat, saudara-saudara? Saya itu berdoa dalam roh, saya duduk sendiri, ya saudara, saya bersila, saya di atas itu saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, Engkaulah harapan saya satu-satunya. Engkaulah kehidupan saya. Aku tahu, aku tidak biasa lagi menerima pertolongan, tapi pertolongan satu-satunya adalah dari Tuhan. Saudara, saya menangis bukan karena saya sedih, tapi saya menangisi Bapakku di surga, menangisi Yesusku, juru selamatku dan Tuhanku. Saya menangisi Roh Kudus yang tinggal di dalam aku, penolong itu. Saudara-saudara, saya berdoa, kemudian saudara-saudara, Roh Kudus itu berkata kepada saya, kamu bisa melanjutkan farm kamu. Ya, Tuhan katakan gitu. Dan broker asuransimu yang sedang kau jalankan, dia akan terus berdiri dan berkembang dengan baik. Itu yang Tuhan katakan. Ya, saudara-saudara.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Jadi kita harus mempunyai percaya kepada Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah adalah Bapa kita. Dia sumber kehidupan kita. Dan Roh Kudus adalah penolong kita, penghibur kita, yang membawa kita hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gunanya Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus boleh dicurahkan kepada kita, supaya kita tidak khawatir, kita tidak gelisah, kita tidak takut, asal saudara dan saya betul-betul mengandalkan Dia. Saudara-saudara, jadi anak-anak Tuhan itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu berduka cita, karena namanya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita adalah Roh penghibur. Pasti saudara terhibur. Saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara tidak sedih, tapi saudara terhibur. Kalau toh saudara nangis, nangisnya bukan karena minta-minta, tapi nangisnya terharu. Engkau Bapakku, Engkau yang berjanji menyediakan semuanya bagiku. Saudara-saudara, inilah janji Tuhan yang luar biasa. Inilah pentingnya kita. Inilah pentingnya Yesus naik ke surga. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita tidak gelisah. Karena saudara-saudara, memang Yesus pergi, tetapi Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, tetapi Dia mengirimkan penolong kepada kita, Roh penghibur, Roh kebenaran itu. Katakan ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi nggak ada alasan untuk kita sedih. Yesus pergi ke surga, tidak meninggalkan kita. Dia menyediakan tempat, dan Dia membuat kita, asal percaya, kita tidak akan berduka cita. Ya, saudara-saudara, karena Roh Kudus itu yang akan menghibur, Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Jadi saudara-saudara, mari kita akan lihat. Ini yang terpenting, saudara-saudara, yang terpenting. Yang terpenting adalah Tuhan Yesus itu sekarang di surga menjadi pengantara kita. Di dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Kita sudah datang kepada Allah, amin. Dia bisa menyelamatkan kita menjadi sempurna. Apapun keadaan kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, Yesus, Engkau adalah penyelamat dalam hidupku. Sebab Ia hidup senantiasa. Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus adalah pendoa syafaat bagi kita. Seburuk apapun kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia adalah pendoa syafaat untuk kita. Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita ini kan sedang membahas mengenai berdoa dalam roh, nubuat, mujizat, kesembuhan, ya kan? Ingat loh saudara, kalau walaupun kita sudah berkata-kata dalam bahasa roh, kita sudah bernubuat, kita mengusir setan, melakukan mujizat dan kesembuhan, tidak jaminan saudara masuk surga. Ya, mari saudara kita akan lihat di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Jadi walaupun saudara dan saya sudah berdoa dalam roh,
sudah bernubuat, tidak masuk surga. Kenapa coba? Kenapa? Bisa bantu saya? Bisa bantu saya? Kalau perbuatan kita nggak benar, dan itu Alkitab menyebut itu nabi palsu. Nabi palsu atau tidak dilihat dari buahnya. Tuhan tidak lihat bagaimana kita bernubuat, bagaimana kita menyembuhkan orang, bagaimana kita melakukan mukjizat. Tapi kalau perbuatan kita amburadul, itu Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Padahal kita sudah sebut Tuhan, Tuhan. Ini kan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi karunia-Nya jalan, buahnya nggak jalan. Ya. Kita akan lihat di ayat 21, pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa saudara? Jangan bangga kita berdoa dalam roh, mengusir setan, bernubuat, melakukan mukjizat. Jangan bangga. Saya pernah, saudara-saudara, waktu saya masih mahasiswa, saya adalah tim inti dari sebuah tim doa yang setiap seminggu sekali berkunjung kepada orang-orang sakit. Waktu itu salah satu tim saya itu suka didiami atau ditinggali ketika hamba Tuhan dari Amerika itu dia sedang berkhotbah di gereja kami. Waktu itu saudara, kalau di gereja kami itu waktu itu kalau dia datang, saudara-saudara, saya tidak sebut namanya siapa itu, saudara-saudara, waktu didoakan, saudara, itu semua itu rebah, saudara. Karena waktu itu, saat itu wanita-wanita itu pakai rok, bukan pakai celana. Jadi gereja menyediakan kain putih. Jadi begitu orang tumbang langsung dikasih, orang tumbang langsung kasih, kasih. Saudara-saudara, tahu nggak saudara ceritanya? Hamba Tuhan itu mujizatnya terus jalan. Padahal dia kalau datang cekikak-cekikik satu kamar itu cuma berdua hamba Tuhan yang laki sama perempuan, tapi perempuan itu perempuan lain, bukan istrinya. Jadi kita tidak bisa melihat mukjizat tanpa kita lihat perbuatannya. Itu namanya nabi palsu. Serigala yang berbulu domba. Ya, jadi saudara, sehebat apapun saudara, tapi kalau saudara dan saya tidak mengeluarkan buah-buah yang baik atau perbuatan yang baik, atau di sini dikatakan adalah melakukan kehendak Bapa, saudara-saudara, dikatakan kalau saudara tidak melakukan apa yang dikehendaki Bapa, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi melakukan kehendak Bapa yang di surga itu penting. Saudara, ayat 22. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga? Tapi apa kata Tuhan ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Hanya daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita nggak boleh bangga. Ya saudara-saudara, kita harus betulin hidup kita. Roh Kudus yang di dalam hidup kita harus merubah perbuatan kita, harus merubah karakter kita. Kalau tidak,
saudara nggak masuk surga. Walaupun Yesus adalah pendoa syafaat, saudara-saudara, kalau engkau bertobat, engkau bisa diselamatkan. Tapi kalau engkau tidak bertobat, Tuhan katakan, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu yang pertama. Ya, pendoa syafaat. Tuhan Yesus pendoa syafaat itu yang pertama, mendoakan saudara supaya saudara yang melakukan mukjizat tapi hidupnya amburadul supaya bisa benar dan diselamatkan. Yang kedua, saudara-saudara, kita akan lihat tadi tidak selamat, ya. Yang kedua adalah hampir-hampir selamat. Saudara tidak selamat atau hampir-hampir selamat? Ya, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain yang membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Rasul Paulus meletakkan dasar untuk kita semua. Yesus adalah batu penjuru kita. Dia adalah pondasi dan pengarah hidup kita. Tetapi selanjutnya itu terserah saudara. Saudara bangun hidup saudara gimana begitu ya. Ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus. Kalau Yesus pokok, yang satunya Yesus dasar. Yesus dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Yesus adalah dasar yang teguh, dan kita harus bangun di atas dasar membangun seperti firman Allah bangunannya. Yesus adalah firman yang hidup, dan hidup kita harus berdasarkan firman Allah. Artinya firman Allah kalau diringkas apa, saudara? Kasih. Mari kita lanjutkan supaya bisa dimengerti. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Ya, bangunan bisa diumpamakan emas, perak, permata, itu yang tidak terbakar. Kayu, rumput kering, dan jerami itu yang mudah terbakar. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena pada hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Jadi apa yang kita bangunkan, dasarnya Yesus, kita membangun hidup kita atau kita membangun orang lain, itu berdasarkan dari firman Allah. Apakah itu mudah terbakar atau tidak bisa terbakar? Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, tidak terbakar, ia akan mendapat upah. Diselamatkan tapi dapat upah. Ya. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi saudara-saudara, kalau saya tanya sama saudara, saudara mengasihi Tuhan Yesus? Ya. Saudara mengasihi sungguh-sungguh Tuhan Yesus? Ya. Pasti begitu. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara cuma mengasihi Tuhan, tetapi saudara tidak mengasihi sesama, dan Kristus telah mati bagi semua orang, supaya semua orang mati. Artinya semua orang. Kalau saudara tidak mengasihi sesama, saudara itu hampir tidak diselamatkan. Diselamatkan tapi menanggung kerugian. Yang harusnya bagaimana? Mari kita lihat.
Ini yang selamat. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu kebaikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Tahu firman Tuhan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kalau engkau mengetahui firman Tuhan, pasti saudara berusaha menguasai diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kalau saudara sudah menguasai diri, saudara pasti tekun. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Saudara pasti mengasihi saudara seiman. Tapi nggak cukup di situ. Yesus, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Mengasihinya orang yang percaya atau mengasihi dunia ini? Dunia ini. Sesama manusia. Bukan saja sesama seiman. Ya, jadi dikatakan kamu akan apabila semua dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Jadi kita harus kasih kepada semua orang. Kalau engkau banyak berdoa dalam roh, saudara-saudara, renungkan firman, utamakan firman, lakukan firman, segera lakukan kesaksian batin. Saudara pasti berdoa dalam roh. Berdoalah dalam roh sebanyak-banyaknya. Maka saudara akan bisa mengasihi sesama. Kalau saudara, jadi bawaannya mengasihi sesama, ya saudara-saudara. Terus kemudian, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau engkau bisa mengasihi musuhmu, ya, maka pengenalanmu kepada Tuhan itu akan menjadi giat dan berhasil. Ya kan, kalau saudara bisa mengasihi orang lain, musuh saudara, saudara masih bisa ngerti, oh Yesus tuh kayak begitu ya. Ya kan? Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, maka kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Kalau kita tegur orang lain, sebatas mengingatkan, bukan minta ganti rugi. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Rasanya jadi anak Tuhan makin mantap. Ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, nggak pernah jatuh, nggak pernah kejerungup. Ya, saudara-saudara ini. Ya. Dengan demikian kepada kamu aku dikaruniakan. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, juru selamat kita. Kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus naik, dia akan turun sebagai Raja Mesias, Tuhan bagi orang Israel, dan juga kepada kita orang-orang Israel rohani. Tetapi yang itu bukan urusan kita, tapi yang menjadi urusan kita, dia telah memberikan Roh Kudus. Yang menjadi urusan kita yang kedua apa, saudara? Urusan yang pertama, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus yang kedua, jangan khawatir. Gak ada itu anak Tuhan yang khawatir, takut. Ya, saudara-saudara, karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita, dia tidak tinggalkan kita sendiri. Yang keempat, Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat. Kalau saudara salah seperti apapun, saudara bertobat, tangan Tuhan terbuka. Ya, jangan sampai ada satupun yang tidak selamat. Mari kita bangun berdiri dan kita katakan,
Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Yesus akan turun ke dunia lagi seperti apa yang dikatakan oleh malaikat. Seperti apa yang ditanyakan oleh murid-murid Yesus. Kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu urusan Tuhan. Tapi urusan kita, setelah kita diberi Roh Kudus, bagaimana respon kita terhadap Roh Kudus? Apakah kita masih khawatir? Kata kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak. Yesus tidak meninggalkan kita. Dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Dia telah mewakilkan dirinya melalui Roh Kudus-Nya. Siapapun saudara, orang-orang yang jahat, orang-orang yang hanya mengasihi Tuhan, atau orang yang baik dan mengasihi Tuhan, tetapi yang mengasihi sesama, Tuhan sudah menunggu kita semua. Yang jauh, datanglah kepada Tuhan. Yang setengah jauh, lebih maju di dalam Tuhan, makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi sesamanya. Jangan kita menjadi orang yang picik, yang sudah diampuni tetapi tidak mau mengampuni. Angkat kedua tanganmu. Ini adalah hari kenaikan-Mu Tuhan. Begitu kami mengingat hari kenaikan-Mu ke surga, kami ingat janji-Mu, kelak nanti Engkau akan mendirikan kerajaan-Mu di seluruh muka bumi yang berpusat di Yerusalem. Ketika Engkau memerintah, tidak ada peperangan, tidak lagi ada kejahatan. Ular akan bermain-main dengan manusia. Tidak ada bahaya lagi. Hanya ada damai. Setelah itu, baru langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi sekarang adalah urusan kami Tuhan. Bagaimana kami merespon Roh Kudus yang Kau curahkan? Bagaimana kami tidak khawatir bahwa Engkau meninggalkan kami? Karena Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Engkau adalah pendoa syafaat kami, yang berdoa bagi kami. Engkau suruh kami supaya banyak orang diselamatkan.
untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya mereka diselamatkan. Kami mau katakan Engkau mulia Tuhan, angkat tanganmu, mari nyanyikan lagu ini. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mari hai sekalian engkau yang berlelah dan berpenanggungan berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Datang kepada Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Aku mau menyambut Roh-Mu Tuhan, supaya kelakuanku melakukan kehendak Bapa di surga, supaya kami mempunyai hak penuh masuk dalam kerajaan surga. Nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya, selamanya, selamanya. Hallelujah.
tertuju kepadamu Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Yesus, Roh Kudusnya ada di dalam engkau. Mataku tertuju kepadamu. Mataku, arahkan matamu, mata rohanimu kepada Tuhan yang ada di dalammu. Genap hidupku, Pandang Dia. kuserahkan padamu. Jangan sekali-kali engkau tidak fokus dan tergoyahkan. Bimbing aku masuk rencanamu, Biarlah rencana Allah boleh terjadi. untuk membesarkan Kalau engkau sakit jangan takut. kerajaanmu. Penyakit kita sudah diangkat. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kalau engkau bangkrut jangan takut. Kesengsaraan dan penyakit kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Percayalah telah menerimanya. Angkat tanganmu, pandang Dia terus menerus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku Aku percaya telah menerima. serahkan padamu. Tuhan sudah menanggung, Tuhan sudah mencurahkan. Engkau yang tidak bisa berdoa dalam bahasa roh, Masuk Roh Kudus sudah dicurahkan. Percayalah engkau telah menerimanya. Mulai bertindak. Kerajaan-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, Mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, diumumkan bahwa saudara bisa mengikuti doa setiap hari 3 jam, yaitu setengah 5 pagi sampai setengah 6. Setengah jam pertama adalah doa, setengah jam kedua adalah firman Tuhan atau sharing atau kesaksian. Demikian juga siang jam 12 sampai jam 1, malam jam 7 sampai jam 8. Khusus untuk doa 10 hari, saudara bisa menghubungi maksud saya khusus untuk doa 10 hari itu dilakukan jam 7 sampai 8 malam. 7 sampai 8 malam. Untuk saudara supaya bisa berdoa bersama
secara online, baik 10 hari maupun yang tidak, yang biasa, itu saudara bisa hubungi di yang tertulis di bawah ini, yaitu dengan cara saudara menghubungi secara WA ke Kalina dengan nomor telepon yang nomor WA yang saudara lihat, dan Fraski yang seperti nomor WA yang saudara lihat. Nanti saudara WA saja, nanti saudara akan diatur supaya bisa ikut line. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan, kita memberi persembahan, kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Kita akan beri dan kan diberi padamu. Dan kan diberi padamu, takaran dipadatkan, goncangkan dan tercurah. Beri dan kan diberi padamu. Bila beri untuk Tuhan, beri dengan hatimu, beri dengan hatimu, beri untuk Tuhan, yang diberkati. Jangan pelit dan kikir, belajar dari janda yang memberi setiap uangnya. Beri dan kan diberi padamu, takaran dipadatkan, goncangkan dan tercurah. Beri dan kan diberi padamu. Bila beri untuk Tuhan, bila beri untuk Tuhan, bila beri untuk Tuhan. Haleluya. Biar segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan pada setiap kami tempat Tuhan. Kami mau katakan kepada Engkau Tuhan, tinggikan dirimu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Waktu dan tempat saya serahkan pada Om Yohan. Kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh mengembalikan apa yang telah kami terima dari Tuhan. Kami percaya Allah sangat mengasihi kami dan memberkati kami. Angkat tanganmu saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi
yang datang jadi raja, yang datang jadi raja, yang datang jadi raja. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.